Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohohihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti, karena kami HI. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Kali ini istimewa sekali, ada anggota dewan yang incumbent lah dari Nasdem, Siap. Muhammad Farhan. Selamat. Terima kasih Pak. Ya, Apa kabar sekali bisa di sini. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda tuh apa tadi? Tahu tapi Tidak mengerti, kritik tanpa solusi. Kita kritik aja, solusinya suruh orang yang mikirin. Benar-benar. Tapi kalau jadi anggota dewan mesti sebaliknya. Harus, Anda nggak perlu tahu apa-apa. tapi punya Anda solusi. Tapi Anda ngerti semuanya. Ya kan? Iya. Anda nggak usah sok kritik Karena karena kita punya solusi. iya. Solusinya dengan Solusinya adalah dua kata. apa itu? Tanpa rekening. Ya. Artinya kita anti politik uang, Pak. Oh. Tanpa rekening. Ya kirain cash. Waduh, bahaya itu. Bahaya ya. Karena udah terbongkar kan? Iya. Yang kirim cash ke Depok 70 miliar itu terbongkar akhirnya dengan mudah tuh. Oh, iya. Itu Nah. benar adanya. Ya kalau pengadilan bilang ada ya kita mesti nurut, kita menghormati sistem hukum Indonesia. Ai. Mantap. Iya. Ini mohon maaf sekali nih Pak Farhan ya, karena Iya. ini acara adalah acara hubungan internasional. Jadi kita harus tahu pengalaman internasional Pak Farhan, terutama di DPR. Pernah kemana aja studi banding ke parlemen-parlemen luar negeri? Program studi banding DPR RI ke luar negeri adalah program paling omong kosong sedunia. Karena Karena kita nggak studi apa-apa. cuma banding-bandingin doang. Banding-bandingin doang. Kok dia dikasih mobilnya ini? Iya. Oh gini. Iya. Oh di sana gitu ya. Bahkan dalam sebuah kunjungan saya ke sebuah negara Amerika Selatan, Iya. dalam rangka studi banding, dan di negara tersebut itu sedang berusaha meloloskan hukum perkawinan sejenis, Oke. sesama jenis. Jadi laki-laki sama laki-laki boleh nikah, Iya. perempuan sama perempuan boleh nikah, laki sama kambing boleh nikah. Kalau di sini kan nggak boleh, Nggak masuk boleh. penjara, Iya, ya kan? iya. Nah, itu beberapa orang anggota DPR yang sangat religius mengatakan bahwa kita punya tugas untuk meluruskan iman mereka. Hey, Iman anggota DPR sono. yoi. Waduh, Jauh-jauh amat yang di sini aja lurusin ya. Untungnya, Ya. ini orang-orang yang semangat ingin meluruskan iman anggota DPR Ekuador itu Ya. pada nggak bisa bahasa Inggris. Jadi, Kang, tolong terjemahin. Apa, Pak? Kita akan meluruskan dengan... Jadi hubungan parlementer mesti dipererat karena kita akan membantu Anda untuk meluruskan supaya kembali ke agama gitu. Oke, Pak, gua terjemahinnya gini. Thank you so much and we understand your problem. We hope we can work together. Yes, thank you. Udah. Bodoh amat. Nggak mungkin gue terjemahin begitu dong. Iya. Gitu. Emang dimintain pendapat sama orang Kan Ekuador? Diskusi boleh diskusi. Oh, iya. Gitu, Pak. Nah, pemilihan negara yang akan dikunjungi untuk dibanding-bandingin itu Tergantung siapa yang menentukan? SK Peraturan Menteri Keuangan mengenai Budget. nilai SPPD jarak negara tersebut. SPPD surat Surat Perintah Perjalanan Dinas. Tergantung budgetnya. Jadi tergantung budget, bukan tergantung urgensi. Budgetnya dulu dong. Kalau kita sangat ingin mempelajari gitu, bagaimana sistem pendidikan Skandinavia, tapi budgetnya nggak cukup, ya buat apa? Yang Ekuador nggak usah gitu. Ya mendingan ke Ekuador. Kalau ke Ekuador cukup anggarannya. Gue pernah ke sebuah negara Asia Tengah ya, bagus banget negaranya. Ini Kebetulan. kunjungan studi banding juga dalam rangka? Dalam rangka. Oke. Kebetulan ke sana itu
karena negara kita KBRI-nya itu nggak cuma satu negara, beberapa negara tetangga satuin, maka dihitungnya sekali kunjungan hitungan ketiga negara hitungan. Oke. Jadi SPPD-nya 3. 3. Satu orang dapat 3 SPPD. Jadi 3 negara ini misalkan A, B, C. Iya. Jadi dapat tiket pesawatnya Jakarta A, Jakarta B, Jakarta C, Jakarta. Padahal aslinya Jakarta A pakai kereta, terus balik lagi pesawat. Kok nggak pada protes? Maksudnya udah kasih. Udah protes saya juga, Pak. Maksudnya kasih. Tapi menurut anggaran, oh enggak Pak, menurut SK Menteri Keuangan ini boleh semua. Ya udah kita nggak bisa ngelawan. Kita kan taat hukum, Pak. Nggak bisa ngelawan. Udah nih. Lalu kita ke sana dalam rangka studi banding Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Oke. Kebetulan rektornya kita, dubes kita ini mantan rektor. Oke. Mantan rektor, jadi profesor gitu. Wah, gue bilang keren nih. Udah ke sana. Terus gue nanya sama staf ahli kan, kenapa kita ke sini? Negara yang sebetulnya bukan negara maju gitu. Iya. Oh Pak, di sini tuh dulu ada universitas kedokteran pertama di dunia yang dibuat oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina. Wah. Benar nih. Oke, ke sana. Dengar presentasi dari Pak Dubes nggak cerita soal kedokteran sama sekali. Dunia pendidikan negara tersebut nggak, dia cerita soal ya hubungan baik kita, udah. Karena beliau ini orang Bandung, akhirnya gue minta izin, Pak Dubes, dalam perjalanan kita menuju ke Kementerian Kesehatan mereka, boleh nggak gue semobil sama lo? Iya. Boleh Kang, boleh. Gue semobil sama dia. Pak Dubes, memang di sini pendidikan kedokterannya jauh lebih bagus ya daripada di Indonesia. Ya. Itu juga yang saya heran, Kang. Maksudnya di sini tuh jauh lebih jelek. Saya sebagai rektor tahu mana perguruan tinggi yang bagus, mana yang jelek. Jadi di sini ada yang bagus, nggak ada. Ya terus ngapain ke sana? Oh, jadi ternyata akhirnya kita bandingkan. Oh, iya, bagusan kita. Bagusan kita gitu. Ada. Iya. Makanya nggak usah studi, bandingin aja. Iya. Emang harus ke sana. Nggak bisa pakai data untuk Nggak bisa, banding-bandingin. Pak. Nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh. Ini kerennya. BPK, Ya. kalau disuruh periksa misalnya, Pak, kata BPK, saya periksa ya, iya, bahwa Bapak sekarang ini pakai, boleh gue sebut nggak itu rajaid.id? Boleh dong. Pakai rajaid.id untuk supaya website DPR itu nggak dihack lagi pakai judi online. Ya. Maka pakai Raja IT. ya. Terus dibikin lah semua speknya kan, tertulis dong. Ya. Dikasih ya datanya. Maka BPK akan nanya, mana fisiknya? Si Raja IT ini. Produknya mana? Iya. Yang lu beli itu apa? Mana lihat dong. Pasti lu akan ngeliatin semua bentuk kamera TV, TV, apa namanya, server gitu kan. Iya. Oh, fisiknya ada. Oke, contreng. Ketika dibilang, kita pakai cloud. Oh, nggak boleh, Pak. Kenapa? Nggak ada fisiknya. Kagak bisa dicontreng sama BPK. Temuan lu. Oh, lu ngarang, nggak Kan bisa. ada kita daftar. Daftar Ini apa? Daftar punya cloud gitu. Iya, mana? Fisiknya mana? Gak bisa, Pak. Jadi, kalau gue mau mengadakan kunjungan dan mendapatkan berbagai macam perbandingan, si BPK akan nanya, Bapak kesana nggak? Nggak. Oh, bukan berarti. Itu Bapak mah browsing aja di Google. Ngarang berarti aturannya. Oh, laporannya pakai chat GPT nih. Iya. Itu. Nah, itu bukti fisik ke sana apa? Foto. Foto juga surat perjalanan mesti di-stempel oleh Stempel basah. lembaga negara di sana. Stempel basah, tanda tangan. Tuh, saking patuhnya kita pada aturan negara, Pak. Kesel kan lo? Efektif nggak tapi? Atau efisien nggak? Efektif. Iya, tapi nggak efisien. Kalau efisien itu masalah lain lagi, Pak. Oh. Itu jangan diomongin di aturan, Pak. Itu masalah bagaimana kita mengelola manajemen. Gitu. Kita punya banyak pegawai negeri nggak? Banyak dong. Efektif nggak? Nah, gue kagak tahu deh. Efisien nggak? Kalau efisien kayaknya enggak. Nggak. Tapi memberikan solusi, memberikan lapangan pekerjaan nggak? Pasti. Selesai, Pak. Jadi selalu ada solusi ya, benar? Iya, kan? Ya, Kita nggak pernah kritik. Benar-benar. Kita selalu solusi. Kasih solusi. Apakah saya tahu masalah? Nggak, Pak. Belum tentu. Tapi saya ngerti banget, Pak. Iya. Pegawai negeri banyak banget nih, efisien nggak? Enggak, tapi ada lapangan kerja yang kita buat. Iya. Buruh demo nggak UMR kurang? Demo. Lo tau nggak PNS itu rata-rata di bawah UMR?
Nggak mungkin dong. Ya, lu cek Masa aja. boleh? Lu cek aja. Take home-nya. Enggak. Lu cek aja. Enggak pokoknya kan. Ya kan? Kan Iya. Gaji pokok. gaji pokok. Di bawah UMR. Tapi dia pulang, Loh, UMR itu nggak dihitung take home tunjukkan pay. bukan take home pay. Enggak, gaji pokok. Kan dasarnya adalah pemenuhan minimum. Cari aja. Golongan 3 aja belum Golongan PNS 4A take home pay-nya 3 juta sampai 5 juta. 4A itu Ya. artinya lu udah hampir jadi kepala dinas, Pak. Kalau di kota kabupaten, Pak. Berarti kalau lu tukang ngetik-ngetik Ya. tapi lu ASN, gaji lu paling gede 2,3. Ada yang demo nggak? enggak. Iya, Mang Buruh nih hebat. Jadi itu hebatnya sistem kita, Pak. Kalau lu jadi buruh, lu dibayar di bawah UMR, lu demo, Iya. sampai bikin macet. Tetapi begitu lu jadi pegawai negeri, walaupun lu di bawah dibayar UMR, lu rela Emang senang. berbakti kepada bangsa dan itunya. negara. Iya. Itu yang nggak bisa dibayar dengan uang. Nggak. Iya, kepuasan itu nggak bisa. Nggak. Iya. Iya. Selama 5 tahun di DPR berapa negara kunjungannya banding-bandingin itu berapa kali? Oh, dikit saya, Pak, karena kepotong 2 tahun masa COVID. Dikit, Iya. Pak. Dari yang 3 tahun ini. Paling berkesan itu justru tugas pertama saya, yaitu ke sebuah negara bernama Burkina Faso. Burkina Faso. oke. Saya datang bersama pimpinan-pimpinan DPR waktu itu untuk mengunjungi atau menjadi delegasi Indonesia untuk sidang parlemen negara Oki. Oke, konferensi Islam. Bukan, Oki temennya Nirma lah. Gak lucu. Rongrong. Gak lucu. Rongrong sama Bona. Iya. Burkina Faso. Datang ke Burkina Faso ini, jadi semua negara Islam tuh parlemennya mengatakan, yuk kita bikin di Burkina Faso. Karena apa? Burkina Faso baru selesai perang saudara selama 6 bulan. Kita datang ke sana untuk menunjukkan bahwa Aman. solidaritas, Oke, aman iya. gitu. Wah, itu dijaganya edan-edanan. Cuman masalahnya cuma satu aja. Kita tidak bisa membaca nama ibu kotanya. Karena Lu baca aja. mana coba ibu kota? Ibu kota negara Burkina Faso. Burkina Faso. Coba baca. Gak ada go. Gak ada go. Iya. Nah, gak bisa kan? Iya, sulit ya. Iya. Jadi akhirnya gue tanya sama orang. Begitu mendarat gue tanya, ini cara bacanya gimana? Dibacalah Wagadugu. Wagadu. OUA itu jadi wa. Wagadugu. Wagadugu. Jadi gue tanya, kenapa namanya Wagadugu? Karena dulu kita adalah suku-suku di Sub-Sahara Iya. yang kalau menunggu hujan itu nari-nari pakai Wagadugu. Gitu. Kayak bahasa-bahasa zaman dulu. Iya. Agak-agak yang gitu-gitu. Wagadugu. Iya. Wagadugu. Wagadugu. Datang ke sana, suasana baru selesai perang saudara, masih Iya. ada gedung-gedung terbakar, Iya. semua orang pada pegang senjata, Iya. terus dikasih $100, nyembahnya kayak dikasih 20 miliar gitu. Iya. Gitu. Kalau kita dikasih 20 miliar kadang-kadang nggak tahu terima kasih ya. Nggak tahu, kita ngeles malah pura-pura nggak tahu. Kapan? Nggak tahu. Saya nggak pernah. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, mana fisiknya? Nggak ada. Nggak ada. Iya, karena butuh fisik, mana fisiknya? Iya. Gitu, Pak. Jadi Iya. kalau ini kunjungan pertama yang membuat sangat terkesan karena Iya. ternyata diplomasi itu ada 2. Ada Iya. diplomasi pemerintahan G2G yang mana di dalamnya itu boleh melakukan kerjasama. Ya. Tapi kalau antar parlemen itu people to people, lu nggak boleh ada kerjasama. Iya. Lu ngemeng-ngemeng doang, guys. Iya. Ngemeng-ngemeng aja. Outputnya apa? Outputnya gini. dari ngemeng-ngemeng itu. Jadi gini, misalnya gue bawa kepentingan ke Iya. Turki nih, kan Iya. gue ketua bilateral Turki Iya. antar parlemen. Gue bilang, parlemen Turki kan negara kita ada perjanjian nih, ketahan di tempat lu, nggak dapat ratifikasi. Iya. Tolong dong diratifikasi, kita perlu banget. Iya. Demikian juga sebaliknya. Nah, hubungan-hubungan seperti ini pada akhirnya menjadi hubungan-hubungan yang sangat personal. Itu sebabnya banyak para politisi yang kemudian jadi punya teman politisi negara lain. Negara lain. Nah, itu dalam dunia internasional kayak sekarang itu sangat diperlukan.
Iya. Ya kalau ratifikasi yang gitu-gituan tuh kita tuh eksekutif apa legislatif sih yang tanda tangan? Dua-duanya. Jadi ada perjanjian misalkan internasional kayak Pak Luhut tanda tangan sama Singapura perjanjian untuk sewa ruang udara untuk pengawasan antara Indonesia sama Singapura, Iya. di mana akan diserahkan ke Indonesia, tetapi Singapura minta ruang buat latihan militer di Selat Malaka. Iya. Nah itu perjanjiannya antara pemerintah sama pemerintah, presiden sama presiden, menteri sama menteri, gitu. Tapi harus diratifikasi oleh parlemen. Oke. Kayak besok nih hari Senin kita akan meratifikasi perjanjian militer Indonesia. Oh sama India udah. Oh ratifikasi Indonesia untuk konvensi internasional tentang penghilangan orang. Oke. Akhirnya kita akan tanda tangan besok hari Senin. Itu apa? Perjanjiannya perjanjian internasional atau Bilateral. Bilateral sama? Iya. Multilateral, sorry. multilateral. Sama beberapa negara. Oke. Penghilangan orang tuh maksudnya culik. Dari dulu kita nggak ada pantesan banyak penculikan gitu. Oh. Termasuk ada seorang ketua RW gue culik juga. Ya. Oh tuh kampanye 2019. Iya. Udah gue kasih segala macam bos. Iya. Tahu-tahu begitu pada saat hari eksekusi untuk pemilihan, poster gue hilang di RW dia, diganti sama partai lain. Lebih gede. Enggak, gue culik dong. Sini lo. Akhirnya gue ketemu, gue culik, gue tanya, kenapa ini? Karena Pak, saya diancam sama wali kota. Gimana maksudnya? Si wali kotanya ini ketua partai setempat Pak. Oke. Wali kota Bandung ini. Nah yang tempel di RW dia tuh semuanya Partai dia. partai dia sama istri dia. Wah, sama istrinya ya. Oh, terus gue tanya, lu dikasih berapa sama dia? Nggak dikasih Pak, diancem. Saya lebih takut ancaman daripada pemberian. Oh ya udah. Sejak saat itu gue belajar. Gue nggak pernah marah sama orang. Tapi Tapi gue ngancam. ngancem. Nggak, gue nggak marah. Lu mau kritik gue kayak apapun, gue sih nggak akan marah. Tapi Tapi ngancam. ngancem. Lihat lo ya gitu. Nggak usah dilihat. Karena ancaman akan terjadi saat lu nggak lihat. Iya. Kalau untuk administrasi negara perlu fisik. Iya. Nah kalau masalah yang gini-ginian nggak perlu, ancaman aja lo. Batin lo yang akan tersiksa. Ini nyalek lagi nggak nih 2000? Insya Allah Pak. Nomor urut 1 lagi ya? Insya Allah Pak. Tetap Nasdem? Iya Pak. Nggak pindah? Diajak pindah partai lain. Apa? Enggak Pak, tawarannya nggak asik. Apa sih? Lu jangan nawarin gue duit. Nah, sorry, kalau misalnya ada orang yang pindah, itu karena apa? Memang nilai-nilai yang udah nggak sesuai dengan partai lama? Enggak sih, jadi yang pertama memang masalah ideologinya nggak ada dulu. Iya. Lo ketika secara ideologis lu nggak cocok lagi, Iya. maka lu akan cari partai yang memberikan kesempatan paling besar. Kesempatan paling besar itu ada beberapa hal. Salah satunya terpilih lebih besar. Kalau sudah terpilih nanti punya ruang kekuasaan lebih besar. Atau gue dapet duit, dikasih duit. Iya. Dikasih duit. Ada beberapa orang yang memang pindah partai kemudian dikasih duit ada. Ditawari duit memang. Dikasih duit. Kayak bursa transfer bola gitu. Ya betul Pak. Teman-teman Bapak ada yang kayak gitu. Harganya 2-3 miliar. Untuk pindah doang. Karena gini, ada satu orang nih nanya ke gua, Kang, ini gua udah disuruh sama partai untuk bergerak. Ya bergerak dong, lo kan udah dapet duit. Ya. Duit yang mana? Yang kemarin, yang gua anterin. Gua yang anterin tuh bos. Iya. Fisik. Ya. Gua anterin itu. Oh, itu bukan honor. Gua keplak dong. Nggak ada dalam politik honor. Itu buat modal lu bergerak. Temen gue yang Waduh. itu. Nggak, ini mungkin beda. lu nggak kenal, temen gue satu lagi. Iya. Terus dia bilang gini, wah Kang, masalah nih. Apa masalahnya? Udah gue jadiin DP rumah. Tapi emang nggak dikasih tahu nih duit, tapi lo ini ya gitu. Apa Lo, cuma kita tuh perintahnya simpel. Nih ya, buat lu bergerak. Bergerak itu duit lu pakai buat beli billboard alat kek, peraga-peraga gitu bayar ya. buzzer kek, Iya. kasih duit ke posyandu apa Iya. gimana. Sehingga ketika lu survei lu bagus dan lu nggak perlu bayar survei nyet, gue yang bayarin survei gitu. Iya. Nah ini dibeliin rumah. DP rumah, dapat rumah di Sentul. Si anjing. Ya kalau udah gitu gimana? Ya udah angus.
Enggak, maksudnya uangnya angus memang, tapi Angus. orang itu gimana? Nggak kepilih. Oh, Dia pindah partai. dapat lagi. Dapat lagi. Apartemen katanya di Jakarta. Iya. Itulah makanya jangan suka pilih ya caleg artis. Iya. Jadi ada uang di depan memang. Ada Hampir semua partai kayak gitu. partai yang banyak duit ya. Nasdem banyak duit nggak? Dulu. Gak beneran Pak sekarang. gedungnya Sekarang gila. kita ini menjadi partai mandiri Pak. Partai mandiri itu artinya DPP nggak akan support uang sama sekali ke siapapun yang mau jadi caleg. Kan kita bisa lihat pertumbuhan partai itu dari kantornya ya. Iya. Dari kantornya waktu itu Itu Nasdem uang tuh terakhir katanya. gede banget. Iya itu uang terakhir Pak. Pas 2019 itu. Itu 2022 jadinya. Iya, maksudnya begitu hasil dari pemilu 2019. Ya, short of. Iya. Terus sekarang katanya karena berseberangan juga banyak yang bisnisnya jadi agak terganggu. Saya nggak ngerti bisnis itu Pak. Ya. Saya cuma ngertinya kita sekarang jadi partai mandiri Pak. Aduh. Itu kalau kayak gitu, kita tuh sebagai kadernya, Ini dia dorong gue ke jurang nih. Iya. Terus gimana Pak? kebijakan yang dikeluarkan partai itu kebijakan ketua partai atau memang diskusi dari Enggak. Kalau partai itu harus patuh pada ketua umum. Sangat terorientasi pada ketua umum kalau di Indonesia. Mau partai apapun. Ya. Iya. Bahkan Golkar aja sebagai partai yang paling egaliter, gue harus akuin itu tetap fokusnya pada ketua umum. Bahwa nanti ada yang menentang ketua umum, yang penting ketua umum bikin lu keputusan. Iya. Harus. Itu demokratis ya, asal si ketuanya itu dipilih dengan cara demokratis artinya kan. Enggak. Terus Sebutin 3 partai yang pakai nama Demokrat. Pakai nama demokrasi. Demokrat, Hmm. PDI, satu lagi Nasdem. Heeh. Nggak demokratis. Pemilihan ketuanya enggak? Kan ada pemilihan kan? Enggak ada. Nggak ada pemilihan. Ya, Kongres. Iya kongres, tapi Ya. mekanismenya tetap ada. Ada. Kalau PSI kan udah pasti enggak ditunjuk. Masa? Sama Astagfirullahaladzim. Wah. Ya saya nggak bisa pilih, nggak bisa komentar soal itu Pak kan. Ya kan di berita Karena dia ada. tidak mengandung nama demokrasi dalam Iya. partainya. Oh iya. Ha-ha. Solidaritas Kecuali aja. solidaritas aja, Iya, kita iya. solidar aja. Solidar Bagus. aja. Bagus ya. Kecuali kalau dia ganti nama menjadi Partai Sedemokratisnya Indonesia Iya. gitu. Partai Sedemokratis PDI. Ini saya nggak tahu lah. Ya itu apa masing-masing punya mekanisme. Tapi bahwa mekanisme kongres, Ya. musyawarah besar apa segala macam sih ada. Ada. Tapi kita udah tahu hasilnya dan kita nggak berani menentang hasil itu. Oh. Kalau Golkar setiap kali mau munas, wah itu hebohnya ke seluruh Indonesia Pak. Ya. Itu akibatnya apa? Akibatnya energi yang dikeluarkan. Energi itu artinya tenaga, waktu, plus duit. Untuk pemilihan ketua pusat, ketua provinsi, ketua daerah kota jadi gede banget. Tapi kan nggak apa-apa energi keluar gede kalau hasilnya bagus. Kita menyingkirkan apa? yang uang ya. Kalau hasilnya bagus. Kalau apa? Hasilnya bagus. Sekarang menurut lo bagus nggak hasilnya? Mungkin karena uangnya ini yang lebih gede dibanding energi pikiran, dibanding Iya, itu dia. Jadi udahlah, kita nggak usah mikir-mikir kayak gitu lagi sekarang. Kenapa orang pengen jadi ketua umum partai? Karena ketua umum partai itu counterpartnya presiden, Pak. Nggak sembarangan loh. Ya. Ketua umum partai berhak manggil menteri. Iya. Berhak loh ketua umum partai manggil menteri. Manggil presiden? Nggak bisa. PSI karena bisa. counterpart. PSI emang bisa manggil presiden sekarang. Wah, gampang ketuanya. Kan anaknya. Oh iya bener. lu jangan dorong gua ke jurang dong. Gua nggak berani komentar kalau itu. Iya. Ini duduk udah di ujung nih. Iya. Tapi kalau anggota DPR, counterpartnya juga presiden bisa dia Lembaga. manggil. Lembaganya. Iya. Kalau anggota DPR, counterpartnya menteri sama dirjen. Tapi presiden Menteri dipanggil untuk saudara kebijakan. aja. Apa? Dipanggil saudara presiden sama. Ya karena kita kan bersaudara. Enggak. Sebagai perorangan kita nggak berhak apa-apa terhadap presiden. Tetapi sebagai lembaga kita punya kewenangan. Sejajar itu ya. Sejajar. Ya, Jadi ya. contohnya waktu kita mengusulkan pemecatan
Ketua Dewan Pengawas TVRI tahun 2020 yang lalu. Nah, Komisi 1 mengusulkan ke pimpinan DPR mengusulkan kepada Presiden. Dan Presiden harus secara serius mempertimbangkan hal itu. Dan akhirnya dipecat. Nah, itu dapat dari mana tuh Komisi 1? Bahwa kayaknya perlu deh. Si ini harus dipecat nih karena apa? Kesepakatan antara... Kesepakatan itu artinya saling mempengaruhi. Iya. Kayak misalkan gue nih, datang ke temen gue. Iya. Bro, nyebelin gak nih anak? Nyebelin, sikat, yuk. Kita yang berdua, cari yang bertiga lagi. Mbak, gimana mbak? Sikat nggak? Sikat nggak? Sikat. Dari 9, ini 5 sikat, 4 nggak. Ya udah, yuk kita adu argumen, nggak boleh voting. Oh, nggak boleh voting? Nggak boleh, kan musyawarah untuk mufakat. Iya, tapi voting kan demokrasi juga. Enggak dong. Kalau voting itu artinya dominasi mayoritas. Iya. Ya tapi itu demokratis. Iya, tapi itu dominasi mayoritas. Iya. Itu tidak Pancasila, nak. Kalau Pancasila itu musyawarah untuk mufakat. Kita sama-sama. Bagaimana meyakinkan orang yang nggak? Ajak ngobrol. Ngobrol doang? Ngobrol. Ngopi. Nggak ada fisiknya? Ada nanti. Ada nanti. Kode-kodenya gini. Begitu gue bilang, Pak, pecat aja dia, Pak. Bapak mesti setuju dia dipecat, Pak. Loh, kalau dia udah ngasih bilang ini, nanti penggantinya siapa? Itu kode, bos. Bahwa dia setuju? Bahwa dia setuju dengan syarat. Oh. Syaratnya harus ada penggantinya. Iya. Sama gak gantinya, kalau kata bahasa Sunda. Gak ganti. Iya. Itu, kalau udah, nanti siapa? Mas Farhan ini main usul-usul aja, penggantinya siapa? Tenang, Pak. Ada si ini. Iya. Ini siapa? Lihat belakangnya. Wow, oke, let's go. Gitu. Masa kayak begitu sih pemilihannya? Itu proses politik. Iya. Proses Dan politik. itu tuh musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila, that's how it works. Nggak ada voting. Sila keempat. Ada voting nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa akhirnya jadi ada pemilihan presiden? Kenapa nggak kayak dulu aja? Karena akhirnya voting sih. Nah. Voting aja lah. Iya. Suara terbanyak. Suara terbanyak. Pada akhirnya. Iya. Pada akhirnya begitu. Tapi pada pelaksanaannya memang voting itu. Memang di DPR juga ada voting. Kayak misalnya waktu gue ikut voting untuk sekali-kalinya gue ikut voting itu adalah penentuan anggota dan ketua BPK baru. Itu doang sekali. Karena ada satu fraksi yang ngotot nggak mau terima paket 4 orang anggota baru ini. Ya. Mereka punya 3 orang lain. Ya udah diadu akhirnya 7 orang diadu, dipilih. Voting semua. Tapi akibatnya berat. Secara politik, ketika si satu fraksi ini nggak setuju untuk musyawarah mufakat, akhirnya voting dan kalah, semua anggota fraksi tersebut di komisi pemilihan anggota BPK diganti, bos. Dipindahin ke komisi-komisi yang kering gitu istilahnya. Berat, Pak, konsekuensinya, Pak. Emang ada yang kering, ada yang basah? Ada yang kering, ada yang basah. Kayak komisi 1 tempat gue itu namanya komisi yang pohonnya tinggi, buahnya jarang. Oh. Artinya apa? Nggak ada program yang kita bisa bawa ke masyarakat. Kementerian Pertahanan. Iya. Masa gue bagi-bagi bedil? Ya, jangan. Nggak mungkin. Ya. Gue merekrut untuk Komcat. Nggak Ya. bisa. Karena itu semua 100% ada sistem meritokrasi yang khusus lah gitu. Lahan ketahanan pangan, mana berani gue main tanah-tanah, nggak bisa. Karena kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan, ada di BPN dan lain-lain. Kementerian Luar Negeri itu mereka hanya memberikan servis untuk kalau kita ke luar negeri. Kenapa kita mesti lapor ke KBRI kalau ke luar negeri? Just in case ada apa-apa. Tiba-tiba gue dicopet, ketabrak mobil, sakit perut, masuk ke rumah sakit, KBRI akan jagain. Terus, Badan Intelijen Negara, masa gue mesti datang? Pak, saya tolong dibantu dong program Intel ke rakyat saya. Nggak boleh, Pak. Tapi presiden boleh? Oh, kalau presiden bukan boleh, tapi harus.
berdasarkan Perpres dari terbaru, Badan Intelijen Negara hanya boleh memberikan informasi level 1 ke presiden aja, nggak boleh ke yang lain. Termasuk informasi tentang parpol. Semuanya. Nah itu memang diatur, berarti boleh-boleh aja. Tinggal Iya, boleh. masalahnya presidennya menyalahgunakan informasi itu atau enggak gitu. Iya, kalau kita berhasil membuktikan bahwa presiden menyalahgunakan informasi, Iya. maka kita lihat dulu di undang-undang. Ya, Ternyata undang-undangnya membolehkan. boleh. Presiden punya itu ya. Boleh, harus malah. Iya. Menko Polhukam aja nggak punya akses informasi pertama, hanya presiden yang punya. Iya, Gitu. Terus mau kemana lagi nggak ada. Tapi kalau gue di Komisi 10 itu dapatnya banyak Pak. Contoh Itu KIP, yang PIP, Menpora itu, pendidikan. pendidikan. Iya. Nah itu kan dari situ semua. Terus di Kemenpora ada Deputi 3. Deputi 3 itu ngurusin pembudayaan olahraga. Jadi kalau Banyak event, pemilih lo, Pak kita bikin tarkam, Iya. ada anggaran. Nah sekarang lagi bikin tarkam tuh. Iya. Banyak tarkam ini, tarkam Wah itu. iya, itu diongkosin. Semua anggota Komisi 10 diongkosin tuh. Karena programnya membantu Iya, untuk iya. distribusi. Satu-satunya program di Komisi 1 yang bisa buat merakyat itu adalah akses internet, pelatihan internet, pelatihan marketing digital, gitu-gitu. Yang Itu sih kemarin, alhamdulillah banget sih. yang kemarin BTS itu komisi Wah berapa? jauh Pak, itu Komisi 1 Pak. Itu kegedean Pak duitnya Pak. Tapi itu komisi 1. Iya. Kok kegedean duitnya? Gede Pak. Sekarang gini, kan gue nanya nih ke Menteri Kominfo yang lama. Kang, lu dulu untuk bikin BTS di daerah terpencil habis berapa setahun? 3 triliun. Kok kecil? Gue bilangin. Karena kapasitas kita emang cuma 3 triliun. Kemampuan kita Dana apa ini? bukan dana, tapi gini. Ketika lu dikasih duit 3 triliun, lu mampu membangun 700 titik. Ya. Udah nih. Nggak bisa gue bilang, bro, nih gue kasih lu 10 triliun ya. Bikin dari 3 kali lipatnya ya. Jadi 2.100 titik dalam setahun. Bisa nggak? Belum tentu bisa, Pak. Karena nggak ada kemampuan produksinya. Betul sekali. Kapasitas kita bicara. Jadi, ketika anggarannya naik menjadi 8-16 triliun, Iya. dan itu mesti habis dalam setahun loh. Anggaran itu mesti habis dalam setahun. Habis. Nggak boleh. Nah, sekarang jadi masalah karena apa? Karena dari anggaran 8 dan 16 triliun itu nggak habis. Tapi harus habis. Harus habis. Penyerapan namanya. Iya. Ya maksudnya apa ya? Penilaian kinerja apapun namanya itu diukur dari penyerapan habisnya anggaran. Betul, karena di awalnya dulu nih, waktu pembahasan anggaran, Iya. kita kan berantem soal alokasi. Iya, lo udah minta segini, giliran jalan lo cuma bisa, lo udah minta 10, giliran jalan cuma bisa 5. Nah, berarti negara rugi 5 triliun. Tahun depan lo gua kasih 5 aja dah gitu. Nggak bisa gitu, Pak. Nggak Lu bisa. mesti bertanggungjawabkan, lu nih 5 triliun kemana nih? Gue udah keluarin duit lu. Apakah sebenarnya dia bisa ngabisin 10 tapi dia bisa aja 5 ya 10 5 Iya, kita bagi. diperiksa sama BPK, mana fisiknya. Nah, fisik lagi. Oke. Iya, Itu, iya. Pak. Nggak bisa. Ini sama aja dengan lu nyuruh siapa tadi anak baru si Rahman gitu. Man, nih man ya, lu pakai motor kasihan banget tuh, badan gede pakai motor kecil kayak beruang sirkus Iya, gitu, ya iya. kan? Udah, nih gua kasih duit ya, lu 1 miliar. Lu cari mobil yang bagus. Dia beli tuh. Katakanlah Mercy gitu. Iya. 1 miliar. Tapi udah gitu dia nggak bisa ngerawatnya, Pak. Artinya dia emang nggak punya kapasitas. Percuma lu beliin dia Mercy. Beliin lagi aja Mio. Kalau dia belinya Innova gitu 500 juta gitu. 500 jutanya balikin, Pak saya butuhnya ternyata cuma Innova doang. Negara nggak gitu. Dah. Ketika lu minta 1 miliar, gua kasih 1 miliar, lu habisin 1 miliar. Nggak boleh lu balikin. Dah. Nggak boleh, Pak. Karena perencanaannya itu mesti rigid banget. Iya, 500 dibalikin dengan penjelasan ternyata gue tidak mampu segini nih. Berarti lu nggak mampu jadi pejabat negara. Udah, selesai, gue coret lu. Aduh. Gitu. Kalau dialihkan untuk proyek lain, Enak aja main alih-alihkan. Nggak boleh. Lu mesti mengalihkan, lu mesti ngomong lu ke DPR sama ke Menteri Keuangan. Lu rapat lagi tuh. Repot, Pak, rapatnya pengalihan mata anggaran tuh, Pak. misal ya, misal jalanan nih, butuh 10 miliar anggarannya. Ternyata begitu dijalanin, oh kita bisa ada hemat sini hemat situ dengan spek yang sama dapat 6 miliar. 4 miliarnya gue beliin lampu-lampu dah yang nggak masuk ke dalam spek itu. Maka gue sebagai BPK dan sebagai DPR akan nanya, oh gitu, siapa vendor lampunya? Temen lu ya? Saudara lu ya? Enggak, ini benar-benar bakti saya. Bohong. Buktikan.
Sini rapat dulu, ngomong ke Dirjen Keuangan, Dirjen Bendahara Negara, sama DPR. Enak aja. Vendornya temen bukan? Bukan. Gua ada vendor Saudara. nih. Gua ada Gitu vendor. Pak, ujung-ujungnya Pak. Nanti Pak, jangan Pak. Jadi begitu lo, enggak Pak, saya bahkan nggak punya vendor. Oh lo nggak punya vendor? Gua ada. Nah, Bisa nggak? Nanti gitu Pak, bahaya Pak. Itu sebabnya ada beberapa temen anggota DPR itu kejebak kasus korupsi pengadaan infrastruktur di daerah karena gitu. uangnya masih berlebih. Uangnya berlebih sama dia diolah-olah. Ya tentu diolahnya lewat teman-teman dan saudara. Oh, kalau memang dia lurus aja udah. Oke, gue ini ada lebih, gue akan laporin aja deh. Ternyata emang kemarin gue mintanya kelebihan nih anggaran. Iya, Apa iya. yang terjadi? Ada nggak ya kayak gitu? Ada. Maka besoknya dia nggak akan naik jabatan apa-apa lagi. Kok bukan dibilang? Selesai karirnya Pak. Ya kamu bukan dibilang bagus sih? Enggak, makanya perencanaan tuh mesti full. Gini, APBN tuh bukan buat cari duit atau buat cari untung. Iya. Beda sama anggaran perusahaan. Kalau Iya. anggaran perusahaan, apapun yang keluar mesti ada menghasilkan sesuatu kan. Iya. Hasilnya itu apa? Yaitu berupa ketika lu keluar ongkos, lu ada revenue Iya. perusahaan. Kalau negara enggak Pak. Apapun yang keluarkan mesti Jangan ngasih manfaat. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Asasnya asas manfaat. Apapun yang kita keluarkan, manfaatnya apa buat negara? Lu pikir bikin kereta api cepat Jakarta-Bandung itu untung? Rugi, Pak. Bener apa kata Pak Basri? Iya. Bahwa sampai kiamat nggak akan untung. Emang nggak gitu cara berpikirnya. Tetapi ketika kereta api itu jalan, itu akan memicu manfaat-manfaat baru. Gitu. Misalnya, Tegaluar itu menjadi berkembang menjadi sebuah daerah di kota Bandung. Nah itu keuntungan untuk masyarakat. Iya. Gitu Pak. Akses juga lebih cepat. Nah gitu. Iya. Ini begini dah nih, satu contoh ya. Gue menganggarkan sebuah perjalanan dinas. Ada ongkos transportasi di situ. Nganggarinnya sekarang nih. Harga bensin 10.000. Jadi kan misalnya, waduh habis 100 liter nih. 10.000 kali 100 liter. 1 juta gue minta. Pada saat nanti gue jalan, ternyata harga bensin lagi turun. Iya. 5.000. Berarti masih ada lebih. Nah itu gimana? Itu untung loh. Nah, kan harus ada bon nih. Iya. Harus ada bon. Iya. Bensinnya cuma 5.000 sekarang nih Pak. Iya. Kalau kemarin gua nganggarin waktu masih 10.000. 5.000-nya mau. Itu sebabnya ada yang namanya asumsi ekonomi makro secara di atasnya. Iya. Asumsi ekonomi makro adalah mengatakan bahwa harga dolar 15.000, harga bensin 80 dolar per barrel ya. Iya. Tapi ternyata aslinya cuma 60 dolar per barrel. Iya. 20 dolar per barrelnya untungnya siapa? Untuk kita dong harusnya. Untungnya siapa itu? Pemerintah. Pemasukan pemerintah. Tetap anggaran akan keluar untuk 80 dolar per barrel. Oke. 20 dolarnya lu ambil, lu simpen ya. Jadiin cadangan devisa. Oke, kalau itu negara. Heeh. Nah, tapi itu kalau sampai ke level operasional, Pak. Jadi ketika lu bilang, Pak, 10.000 ya, dicek nih. Oh iya benar. Ternyata berdasarkan perencanaan tuh lu 10.000 nih, Iya. ya. Perlu berapa liter lo? 100 liter. Nih, sejuta. uangnya sejuta. Oke. Lu pakainya cuma tinggal gope. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting lu pakai 100 liter nggak? Iya. Cocok. 100 liternya yang akan dilihat, Iya. bukan harganya. Enggak. Jadi kemungkinan nombok. Kalau tiba-tiba pada saat Nombok. 12.000 pada saat perjalanan, bensin 12.000. Nasib lu. Alah, buset. Anggarinnya segitu ya. Makanya perencanaan uang negara itu emang tidak semudah itu. Nasib lu tuh, Pak. Jadi mungkin aja ada orang yang terlibat kasus bukan karena dia sengaja, tapi karena keadaan. Karena bego. Nggak bisa merencanain dengan baik. Enggak. Karena negara itu akan rugi kalau dikelola oleh orang bego. Maksudnya bego karena ketangkep atau bego karena... Temen lo banyak kan ketangkep, kenapa lo ketangkep? gitu. Iya. Bego lu. Oke nggak Pak? Gue seneng nih sama dia nih. Pinter menyimpulkan nih. Ini kan gue di luar itu kayaknya kok sistemnya begini sih?
Kan emang sistemnya rigid banget. Di Pak. semua negara begini. Semua negara, Amerika lebih ketat lagi, Pak. Lu kalau datang ke Amerika dan lu ngikutin berita-berita lokal, itu bahkan wali kota Detroit pernah bikin Detroit bangkrut, nggak punya duit, bahkan utangnya triliunan. Karena apa? Semua aset kota sama dia digadaikan untuk derivatif produk tahun 2008-2009. Ya. Dia untungnya dari mana korupsinya? Sama dia ini digadaikan semua, terus dia beliin saham-saham bodong. Ketika dia beli saham bodong, itu kan lewat broker-broker. Iya. Setiap broker itu ngasih fee ke dia. Dan itu boleh sama undang-undang Amerika. Disimpan nama dia fee-nya. Pribadi itu, duitnya puluhan miliar, Pak. Jutaan dolar, disimpan nama dia. Tapi, ketika sahamnya busuk dan menjadi investasi bodong tahun 2008-2009, maka bank kemudian menyita semua aset-aset kota itu. Aset-aset yang digadaikan itu. Sama, Pak. Kelakuan orang Amerika juga sama. Korupsinya. Ya black juga. Ada yang bersih nggak sih? Indonesia. Iya, Percaya nggak? percaya. Bapak bersih. Amin. Iya, orang nggak ada fisiknya kok. Iya, karena gue belum bego. Iya. Bego lu ketahuan. Iya. Dapil Jawa Barat. Dapil 1. Jabar 1. Jabar 1 tuh Kota Bandung, Kota Cimahi. Kota Bandung, Kota Cimahi. Barangannya siapa ya? Pak, kemarin gue tuh Niko Siahaan, Nurul Arifin. Golkar itu. Nurul Arifin Golkar, Niko Siahaan PDIP. PDIP. Oh, Taufik Hidayat bukan di situ berarti. Taufik Hidayat Kabupaten Bandung, Pak. Oh, Bareng sama Denny Cagur. Denny Cagur Ya, benar. cuman Denny Cagur kenapa pasang billboardnya di Kota Bandung? Karena Itu bego. mungkin dia pikir orang-orang Itu bego aja, Pak. orang-orang kerja, Ada- orang-orang kabupaten lagi kerja ke kota, pulang lihat gitu. Kayak kita pasang Pak, nih, gini, Pak. billboard apa tuh namanya tuh? Oh, bukan yang dari Soekarno Hatta deh tuh. Banyak daerah-daerah tuh yang kasih billboard itu gitu. Ngapain iya. dipasang di sini gitu? Iya. Nah, Mungkin itu. itu nanti KPU sama Bawaslu akan nanya. Oh, itu pelanggaran. Bukan pelanggaran, potensi pelanggaran. Karena lu intervensi masuk ke dapil orang lain, nggak boleh sembarangan lu. Kalau sampai ada, misalnya nih gue, Iya. sebagai Jabar 1, merasa ngeliat, ini ngeganggu. Ini bukan dapil kita, ngapain kampanye di sini? Oh, oke. Coret, Pak. Out lu. Enak aja. Coba kalau jauh out doang ya nggak apa-apa, tapi dia udah sempat kepasang gitu. Ya itu, makanya buat apa? Emang dia punya datanya? Seberapa banyak orang kota, Orang kabupaten yang kerja di tinggal di kota. kota, terus ngeliat itu dia? Ya Ada sih. nggak datanya? Nggak ada. Menurut gue, jangan-jangan itu emang ada orang baik. Bilang ke Denny, Den, gue mau nyumbang billboard ya. Tapi gue orang kota. Boleh, kata Denny. Iya. Ya kan? Udah nih, dipasang. Problemnya satu aja. Jangan-jangan Denny nggak tahu batas kota sama kabupaten. Artinya apa? Artinya belum sempat survei aja. Makanya hati-hati pilih caleg dari artis. Aduh. Iya. Kalau artis yang udah ada di DPR, Udah nggak jadi artis, Pak. Eko Artis apa? masih sering ada di. Nggak, duitnya gedean di DPR daripada dia artis-artisan. Oh masa? Bener lo cek aja. Masa gedean di DPR? Coba Enggak. DPR berapa gajinya? Gajinya kecil, Pak. Iya terus Tuh. 130 ini rata-rata deh ya. Hah? DPRD itu, Pak? DPRD mana? Ini gue mau pindah aja. DPRD. Iya. Kemarin gue ngomong sama Rian Ernest, DKI Jakarta 90 jutaan. Iya. DPRD. Anggota DPR. Anggotanya menang wakil ketua. Anggota mana? 420 juta harusnya itu. Coba Juta nih. cek. Itu juta lah. Tuh, itu langsung masuk ke rincian gaji tunjangan anggota DPR. Kecil, Pak. Mana coba take home? Coba lihat kan. Tuh, gaji pokok 5 juta. Oh, anggota DPR tahu ya? Tuh yang gue paling kanan. Karena kan gue bukan ketua, bukan wakil ketua, bukan pimpinan apapun. Gue di level terbawah. Di level tuh gue level terbawah. Anggota DPR level terbawah gue. Iya. Itu 4,2 tambah 420. 168.
2 juta, tunjangan jabatan, jadi kalau gue pensiun gue cuma dapat 4,2. Dari gaji pokok. Ini kan gaji pokoknya 4,2. Itu satu kali masuk Sebulan. anggota DPR, pensiunnya seumur hidup. Kerja Seumur 5 tahun, Seumur hidup. enak ya? Lah kan pegawai negara, Pak. Maksudnya dia kerja 5 tahun, tapi Ya supaya bisa 20 tahun pilih lagi dong. Kan tergantung rakyat. iya. Iya, kerja 5 tahun, Nih, tapi ya. ada tunjangan PPH, jadi kita Oke. dibayarin tuh. Oke. Ya, tunjangan kehormatan. Jadi untuk menjaga kehormatan kita dibayar. Iya. Enak nggak? Enak. Anggota DPR tuh, tolong kata negara, jaga Jaga. kehormatan lo. Terus kata Iya. DPR, oh gimana? Ini 5 juta buat tuh untuk Iya, jaga iya. kehormatan. Ini tunjangan kehormatan artinya membeli kehormatan mungkin. Kan kita yang dibayar. Ah. Artinya yang dibeli siapa? Kita. Iya, betul. Iya. Jadi kata negara, tolong jaga kehormatan lo. Iya, oke. Gitu. Ya. Komunikasi. Dengan komunikasi intensif. 15 Ya. juta. Itu adalah komunikasi intensif, ini artinya komunikasi antara gue sama pemilih Pemerintah. gue. Pemilih. Sama konstituen. Heeh. Oh, ya. Jadi bentuknya boleh macam-macam, boleh misalnya ketemu langsung, Oke. lewat telepon. Kalau sekarang ada Zoom, dulu kan Zoom tuh. Iya. Ya itu kan semua bayar sendiri tuh Pak. Oh, dari ini. Dari ini, Ya, udah dari dikasih. ini tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Ya, ini kalau setiap kali, bukan setiap kali. Jadi kalau gue melakukan rapat pengawasan gitu. Nah ini kalau dulu banget zaman Pak Harto setiap rapat dapat uang rapat. Iya. Sekarang enggak. Dirapel pokoknya setiap bulan dapat 3750. Berapapun rapatnya, berapapun kali rapat. Atau Iya. itu sekali rapat. Enggak, itu sebulan aja. Sebulan? Mau rapat Tiap hari. tiap hari ataupun nggak ada rapat Nggak ada, sama sekali, itu lu dapat. dapat 3750. Oke. Penerimaan lain, Konto listrik. listrik Ya. dan telepon. Betul, karena kita kan dapat rumah dinas. Oke. Itu kita bayar semua tuh. Kita yang bayar sendiri. Mau telepon, mau internet, mau listrik. Listrik tuh sekarang rumah dinas gue di kabupaten di Kalibata itu 1,5 juta per bulan. Oke. Telepon? 18 juta, Pak. Oh, lo ini dong. Nombok. Iya, memberikan kesannya aja nombok. Nggak sih. Telepon? Telepon gue pribadi sama lain-lain sekitar gue 1,5, bini gue, para pegawai habis 4 juta lah. Ya, masih masuk. Masih di masuk. sini. Asisten anggota. Berapa orang? Asisten anggota. Satu, cuma dapat satu dibayarin negara. Lo mau punya berapa kek? Yang penting gue kasih 2.250.000. Iya. Yang staf ahli itu. Oh, kalau sebutannya. staf ahli enggak, itu dibayarin negara. Oh, beda itu lagi. dibayarin negara. Itu mereka pegawai negeri semua. Oh, oke. Minimal S1 dan S2 tergantung jabatannya apa. Oke. Kalau staf administrasi minimal S1, kalau tenaga ahli itu S2. Itu pegawai negeri si itu DPR itu. Enggak, bukan sekjen. Bukan. Di bawah kesekjenan, tapi perekrutannya lewat anggota. Jadi kalau sampai gue nih mengusulkan 7 orang, diterima semuanya. Terus suatu hari gue dipecat atau gue meninggal, gue nggak menjabat lagi. Ini yang 7 orang otomatis gugur. Ini 7 orangnya atau keperluannya? Orangnya. Orangnya, jadi udah bisa nih. Gue pengen Rahman yang jadi staf ahli gue. Iya, boleh. Lo wawancara interview dah sama. Oh gitu, oke. Tapi kalau gue sampai tiba-tiba berhenti Iya. sebagai anggota, maka Rahman mesti ikut berhenti. Kalau misalnya lo mati, Ini- Rahman ikut mati. Nah, Nah, tergantung nggak, ya. tergantung, Ya. tergantung. Jadi itu memang mengadopsi sistem perbudakan Romawi. Gitu. Nah ini Fasilitas kredit 70 juta. Sekarang 90 juta per orang per periode. 5 tahun. setiap bulan dikasih. Per periode, Pak. Satu periode 5 tahun. Iya, setiap bulan dikasih selama 5 tahun. Enggak. Per periode. 90 juta. Per periode selama 5 tahun dikasih dapat 70 90 juta sekarang. 90 juta. Mm-mm. Maksudnya fasilitas kredit mobil, Bu? Iya, jadi buat bayar DP. Oke. Angsuran siapa yang bayar? Kita. Jadi Tapi kalau lu mau, maka SK lu dari presiden bisa lu gadein gadaikan. atau dijadiin Jaminan. Jaminan. Heeh. Oke. Iya, 70 juta. Sekali doang, tapi jadi 90 juta sekarang. nggak bisa dimasukin penerimaan per bulannya jadinya. Nggak tuh. bisa itu Ya. per tahun sekali dong. Biaya perjalanan harian. Nah, Harian nih dibayar nih. iya. Kalau perjalanan dinas. Tapi perjalanan dinas itu izinnya dari tiga tempat, Pak.
1, surat penugasan dari badan pekerja atau komisi. Ya. 2, persetujuan dari sekretariat bahwa masih ada anggarannya. Ya. 3, persetujuan dari fraksi bahwa fraksi mengizinkan lu berangkat. Nggak ada 3 izin ini lu nggak bisa berangkat. Oh, termasuk itu yang SPPD itu? Ya. Yang SPPD, Ya. oke. Nggak bisa lu ngarang tiba-tiba lu ngajuin, saya pengen ke Malaysia berangkat sendiri gitu. Nggak boleh. Kalau berangkat sendiri lu pakai duit sendiri. Oke. Daerah tingkat 1 per hari 5 juta. Ke ibu kota provinsi. Daerah tingkat 2, Ke bukan ibu kota provinsi. artinya lo dapat 9 juta. Enggak dong. Karena lo harus ke ibu kota provinsi dulu dong untuk nyampe ke kabupaten. Iya. Oh iya kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan gua dari Komisi 5 nih, Iya. unsur dan infrastruktur. Iya. Ke Kalimantan Selatan. Betul, Gua harus- ke Banjarmasin dulu. Dapat 5 juta. Gua bikin rapat, dapat 5 juta. Udah gitu kita ke kota Tanjung, Iya. ngok, Oh, dapat 4 juta. Dapat 4 juta. Heeh. Per hari. Per hari. Uang representasi. Maksudnya apa nih uang representasi? Jadi kalau kita datang ke sana terus ketemu dengan para pemilih kita. Jadi kan kadang-kadang kalau gue diberangkatkan, Han, lu ke Bandung ya? Oke, siap. Maka gue boleh mengajukan uang representasi untuk ketemu sama pemilih gue. Kata dia udah ada di atas tuh. Nah itu kan ketemu sama pejabat. Bukan yang tadi tuh. Yang Bukan. uang. Tahu di atas lagi tadi? Yang mana? Yang konstituen itu tuh tunjangan komunikasi intensif. Iya kalau itu kan di luar kapanpun gue bisa. Oh, oke. Kalau ini dalam rangka kunjungan kerja. Oh, oke ya. Daerah tingkat 2, berarti Iya. kan tingkat 1-nya gue di kota Bandung. Iya. Tingkat 2-nya kota Cimahi. Iya. Ya. Jadi lo ke Bandung dulu bikin Di sesuatu. Bandung gue bikin sama para pejabat dulu. Oke, ya. Udah selesai, udah gitu, Iya. gue maka bikin lagi sama konstituen gue. Oke. Itu udah harus tahu nih di Bandung berapa hari, ini berapa hari. Iya harus perencanaan Pak. Kalau misalnya lo ngajuin 4 hari di Bandung, Nah. oh 2 hari udah kelar ternyata. Iya. Nah yang 2 hari lagi, Tetap gue mesti stay. diem aja dulu gitu. Dia mana di Bandung? Gue pernah ke Papua Nugini. Dikasih jatahnya 5 hari Iya. perencanaan. 2 hari udah selesai. Nah, itu. Karena di hari ketiga tiba-tiba di kota Port Moresby itu Iya. semua jalur komunikasi mati. Ah, Jadi kita nggak boleh keluar hotel dijaga sama tentara karena takut ada apa-apa. ya. Udah nggak ada kerjaan. Tapi kita nggak bisa pulang. Kita nunggu 3 hari. 3 hari aja di hotel gitu. Ya itu buktinya lo ada 5 hari di sana apa? Bukti. Ada dubes. Dubes memvalidasi. Oke, lo ada 5 hari di sana ya. Gue setuju nih. Set. Kalau ke Bandung, siapa yang memvalidasi lo ada 5 hari di sana? Lo kan ditanyain, lo kemana aja? Iya. Gua akan ketemu dengan lembaga ini. Mana buktinya? Dia mesti kasih tanda tangan basah semuanya. Itu yang bawa ini tanda tangan ini, Ada Pak? staf administrasi gue. Yang itu, asisten itu. Yang 2 Itu juta kan doang. asisten pribadi. Ah. Ini yang staf administrasi anggota SAA. Oh, yang dari yang sekjen. pegawai negeri itu. Oh. Aman semuanya udah ada yang ngerjain. Maksudnya lo nggak bawa-bawa gitu kan? Nggak Pak, bawa. jangan takut dong. Oke. Gak sampai gitu banget sih. Iya. Gak sampai gitu banget Tapi sih. gue kebayang ribetnya gitu jalan ke Bandung. Berapa ribet, surat yang harus ditandatangani? Ribet, Pak. Ribet. Ribet, asli ribet. Iya, Itu kan? staf administrasi itu ya. Itu lu kebayang bikin event nggak? Iya, iya. Ada orang keuangan kan? Iya. Yang punya bawa semua kontrak sama Iya. duit semua. Itu sama. Dia bawa ransel gitu. 2 orang. Untuk kelengkapan administrasi tadi. Ember. Misalnya di hotel lo harus ada bukti Bukti. check-in check-outnya. Yes. Foto sarapan fisiknya siapa tahu lo. Kan sarapannya di kamar, Pak. Iya. Ya paling nggak nih gue lagi sarapan. Di kamar. Ah, iya. Iya, iya, oke. Masa di kamar mesti difoto-fotoin? Oke, sekarang pemeliharaan rumah jabatan. Di Kalibata 3 juta per tahun. Iya. Ini untuk misalnya cat segala Iya. macam, mengelupas Iya. segala macam Iya. ya. Tapi memang dikeluarin nih. Nggak, cat. ini langsung masuk ke pengelola. Oh, nggak dapat ya, nggak dapat Ya. per bulannya. nggak Jadi dapet. kita bisa minta, bocor! Benerin. benerin. Oke. Uang pensiun 60% dari gaji pokok. Iya. Ini maksudnya uang pensiun 60% dari gaji pokok akan dikeluarkan atau akan ditabung buat nanti buat bayar? Ini ditabung. Ditabung karena dan gua, aduh dompet gua nggak dibawa. Ada deh, minta tas gua deh. Gua liatin sama lu. Kartu apa aja yang gua bawa sebagai Jadi itu kayak seorang. tabungan pensiun. Tas gua ada di Di luar ya? ada di asisten yang dibayar sama negara. Wah. Iya. Iya. Tuh dapat tunjangan beras pensiun.
30.000 per jiwa per bulan. Jadi menurut negara, kalau gue udah pensiun, gue cuman berhak makan 2 liter beras per bulan. Per bulan. Kalau 1 liternya 15 ribuan. Iya. Nah, tapi kan ini uangnya nggak dikasih dong, karena uangnya akan disimpan, dimasukin ke siapa gitu untuk dikelola. Nggak disimpan di BPJS. Iya, akan dikelola. Kita itu wajib, nih, pertama punya taspen. Kartu taspen itu adalah tabungan Pensiun, asuransi pensiun. Oke. Nih, DPR 190 ini dipotong dari gaji yang uang pensiun. Yang itu tuh, yang 2 juta 520 masuk ke sana. Terus Oke. BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat. Oke. Keluarga nih semuanya. Oke. Dapat. Satu. Iya. Tenaga Terus kerja. asuransi kesehatan Jasindo. Oke. Ini bayar sama negara nih. Oke. Gitu. Terus kartu anggota. Dewan. Ha-ha. Oke. Ini bukti-bukti udah mesti dibawa semuanya. Terus ini. Nasdem. Oh, bukan Nasdem. Iya. Oke. Terus SIM A. Internasional. Enggak perlu ngurus izin surat SIM internasional, Pak. Karena udah Kecuali lu beli mobil di luar negeri. Kalau lu cuma nyewa mobil, bisa. lu liatin aja driving license. Percaya ini udah internasional. Iya, iya, iya. Demikian juga SIM C. Iya. Ada juga. Iya. Emang masih naik motor? Masih, Pak. Gue liat dong Instagram gua, ada yang gue naik motor, naik Vespa. Tapi kan Instagram lo 2019 terakhir. Ya itu kan yang pribadi. Coba yang ini, lu cari aja ada naik Vespa. Cari ke bawah, ada yang naik Vespa. Gitu, Pak. Ini isinya lo yang milih atau diisiin sih? Nggak, kalau yang ini mah admin. Kenapa perlu admin? Karena Jangan sampai kita kepancing emosi terus. Ini contohnya nih, contoh. Naik atas sedikit, itu ada gue yang naik sepeda. nah, Klik. Tuh, udah. Nih naik sepeda. Kayak pejabat ya. Nah, kan? ini di mana nih? Di Bandung dong. Ya, udah gitu doang. Ini mau kemana? Baca dong. Hah? Mana? Fisik Jumatannya mana? Nggak ada. Loh kan udah. Ibadah tuh jangan riak, Pak. Pulangnya boleh. Iya kan? Iya, Terus balik lagi. Ada yang gue Vespaan. Bawa lagi. Kalau ini kan, ini harus gue akuin bahwa ini adalah sebuah konten akunnya ini. Ini emang konten ini, konten apa namanya? Pencitraan. Ya, konten pencitraan. Ya. Oh, ini Vespa punya bokap gue, dibeli tahun 78 sampai sekarang masih gue pelihara. Oke. Gitu. Sunday Vespa Ride. Gitu. Ini anak dokter, dia caleg, lagi gue ajarin. Kalau Naik lu Vespa? anak motor, ya jangan pakai motor bagus, Karena? pakai motor biasa. Karena lu wakil rakyat. Oh. Jadi kalaupun lu keren banget sebagai anak Harley, jangan kampanye pakai Harley. Oke. Harley itu buat orang kaya, ya nggak bos? Betul. Gitu. Setuju nggak lu? Setuju itu. Yang punya Harley orang kaya. Oh, iya. Kalau yang hadiahnya hampir Davidson sih nggak saya. Ya jadi ini Vespa gue, makanya perlu SIM C. Ini wali kota, mau jadi wali kota katanya Pak. Iya. Tahun 2000 berapa tuh? 2024. Gagalnya nggak. Oh kemarin 2017 gagal. Gagal Dapat nominasi partai. Oh dari. Kan harus dapat nominasi partai Oke. dari semua partai. Ini tolong amankan lagi. 2024 mau ini lagi ya? Mau Wali kota lagi? iya. Tapi nyalek juga. Harus. Emang kenapa sih? Maksudnya kenapa nggak konsentrasi ke wali kotanya aja gitu? Oke. Karena sistem sekarang ya, Iya. kan udah beda sama sistem yang lama. Iya. Sistem yang sekarang, pileg itu sebelum pilkada. Oke. Nah, pileg itu kenapa jadi ada hubungan erat dengan pilkada? Karena hasil dari pemilihan legislasi DPRD kota mempengaruhi apakah sebuah partai bisa mencalonkan si calon wali kota. Nah, gue harus berjuang di kota Bandung itu
dan Kota Cimahi untuk menambah jumlah anggota DPRD kotanya. Nasdem dari Supaya mendapatkan threshold 20% bisa mencalonkan wali kota. Ya. Gitu. Jadi kalau gue mau memastikan pencalonan gue wali kota 2024, maka saya harus memastikan bahwa Nasdem mendapatkan kuota 20% kursi DPRD. Nah, sekalian, mumpung gue kerja keras untuk 20% kursi DPRD Kota Bandung, maka bantu juga DPRD provinsinya dapat 1 kursi dan DPR RI-nya mempertahankan 1 kursi. Sekarang Nasdem 1 kursi. RI. Yang di Bandung? Hanya 10%. Gue butuh nambah 10% lagi. Gimana itu? Berarti tugasnya banyak dong. Iya. Konsentrasi terbagi bagi dong. Pasti. Harus mikirin kita kepilih menjadi anggota DPR. Mikirin temen kepilih jadi anggota DPRD provinsi dan kota. Terus sambil mikirin gimana rencana menuju ke pemilihan wali kota. Nah itu gimana tuh caranya? Wah itu makanya kita emang mesti multitasking, Pak. Maksudnya itu istilah yang tandem-tandem gitu. Iya, Kalau kampanye barengan sama anggota DPRD, calon DPRD semuanya. Termasuk merekrut siapa yang potensial nih. Oh ini potensial, ini potensial. Ini di dapil sini, nanti di dapil sini gitu. Itu iya, Pak. Termasuk pendanaan. Nah itu baru gue mau tanya. Pendanaan itu banyak Pak. Salah satunya adalah dari uang sendiri. Makanya Rahman tahu banget lah anak buah lu. Dulu gue mobilnya banyak Pak. Sekarang mobil gue nggak ada mobil baru gue. Lu lihat mobil gue masih yang lama kan? Mobil tahun 2014 kan? Udah 10 tahun nih Pak nggak beli mobil. Ya kan karena menurut lo tadi kalau mau jadi caleg jangan pakai kendaraan yang bagus-bagus. Kecuali ntar lo ada klubnya tersendiri. Nggak, karena gue sekarang dulu itu modal awal gue untuk maju tahun 2016-2017 itu gue jual mobil Pak. Mobil gue jual semuanya. Gue jadiin tuh, gitu. Untuk modal, sampai akhirnya kepilih. Sekarang, ya itu, setiap kali ada uang lebih, nggak kepikiran beli mobil, nggak kepikiran beli barang konsumsi. Tapi gue investasikan ke teman-teman nih. Lu maju ya, ini gue kasih ongkos awal. Ini maju nih, gue kasih ongkos awal. Gitu Pak, biar mereka semangat. Banyak banget duit lo dong Pak. Yang lo kasihin ke ini maksudnya. Nggak banget, tapi banyak, iya. Tapi nggak banget. Lebih banyak yang disimpan? Lebih banyak yang disimpan, iya. Boleh. Boleh. Iya, jadi emang berapa sih harga? Bukan harganya ya. Ongkosnya? Nyalek untuk DPR. Bandung ya. Karena nggak ada biaya transportasi yang mahal. Iya. Kayak misalkan kalau gue di Makassar, maka ada biaya transportasi yang mahal sekali. Oke, terlepas dari si transportasi. DPR ini kalau petahana sih paling banyak tuh 4 miliar. Ada yang sampai yang 40-an gitu tuh apa? Ya tuh? ketipu Pak. Bego. Udah 40 miliar nggak kepilih. Wah itu begonya Pak. Yang nipu siapa kalau begitu? IO. Masa Datang nih, lu nggak tahu canggihnya IO ini. Datang IO nih, Pak. Saya udah berpengalaman mengelola ini, bukti digital, bre. Kita bikin program-program, wah kepincut, bayar, boom. Udah gitu bikin polling, begitu. Nah ini yang banyak nggak tahu nih. Begitu selesai pencoblosan, maka akan ada quick count. Ya. Quick count lu bagus menang. Maka lu dengan pede bilang, saya sudah terpilih. Padahal belum sah, Pak. Ya. Lu harus tetap jaga. Karena quick count itu kan exit poll. Ya. Real suaranya adalah yang ada di kotak suara. Betul. Yang akan dihitung ketika TPS sudah tutup. Ya. Dihitung. Yang tukang exit poll nungguin sampai dihitung nggak? Nggak. Ya. Itu tuh. Dari mana lu tahu bahwa yang dibaca adalah memang Abdel bukan Farhan? Kan giniin. Emang lu perhatiin sesuatu? Harusnya bolongannya tuh segede gini. Enggak, Pak. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin, Pak. Nah, pindahin. Itu sangat mungkin. Itu bisa dinyanggain. Ya. Nah gitu, masuk nih kotak. Dikunci dong. Ya. Lu tahu nggak? Ada operator yang bisa masuk ke tempat penyimpanan, dibongkar itu kotak suara, dimasukin suara baru. Ya. Jadi si operator ini
menyediakan jasa pembongkaran dan pengisian kertas suara. Yang udah dicoblos. Terbeda dong datanya. Yo, kalau ada bahasa perbaikan, perbaikan, salah ini salah, perbaikin. Sama data yang di TPS kan udah cek masukin ke gudang lah misalnya. Iya. Gudang dibongkar lagi nih. Iya. Sama yang si operator itu. Heeh. Nah, ini akan dihitung kapan lagi untuk memastikan? Pada saat di KPU kota atau kabupaten. Dioper lagi ke situ. Oke, ternyata beda sama yang dihitung di mana nih? Di TPS. Yang dipakai yang mana? Buktikan mana kotaknya, ini dibongkar. Oh, ternyata benar. Oh, salah. Yang dipakai yang di sana. Ya nggak usah dihitung aja dari awal kalau begitu. Ya nggak bisa, Pak. Tetap harus dihitung aturannya. Ngapain? Kalau lu berpikir curang, maka lu nggak boleh berpikir curang. Lu mesti berpikir menang. Ketika lu menang dan lu yakin hasil quick count lu menang, lu diem. Lu gerakan pasukan lu dengan biaya yang sangat besar. Belum boleh sujud syukur dulu? Jangan. Oke, ya. Sujud syukur itu begitu lu udah dilantik sama presiden. Iya. Saya bersumpah. Iya. Alhamdulillah, Anda anggota DPR. Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu baru. Ya. Sujud syukur. Iya. Sama sujud sama istri lo. Iya. Karena ngabisin duit dia banyak banget. Iya. Ya. Nah, begitu udah diem semuanya, lu ketahuan quick count lu unggul di mana, kalah di mana, lu gerakan pasukan. Pasukan lu jangan berpikir curang. Pasukan lu tujuannya untuk mencegah jangan sampai ada yang ngebongkar suara gua. Itu penting, Pak. Karena itu mahal sekali biayanya. Kalau udah dihitung pakai quick count kalah, tetap nggak kayak gitu? Nah, kalau mendingan lu diem. Kalau menang kan memang ada Bergerak. Iya. Kalau lu quick count lu kalah, udah pasrah. Lu jangan curang karena ada juga yang, waduh, quick count gua kalah nih, tapi gue bisa nyuri di sini-sini. Yuk, kita kerahkan pasukan untuk mencuri suara. Ada yang kayak gitu. Tingkat keberhasilannya berapa persen? Hanya 7%. Itu hasil survei. Yang berarti udah banyak praktek itu dong. Banyak. Kalau 7% tetap ada berarti. Iya. Tingkat keberhasilan jadi gini. Dari survei-survei menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan money politics yang namanya serangan fajar itu maksimum 20%. Oke. Tertinggi ada di mana? Pantura, Jawa. Itu 20%. 20%. Jadi kalau lu pengen dapetin 100 suara, lu mesti bayar 500 orang. Iya. Lu pengen dapat 1 juta suara, lu mesti bayar 5 juta orang. Iya. Pantura. Karena 1/5-nya ya. Gitu. Itu Ya, satu. pokoknya jadi memang bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Iya. Terus berapa persen keberhasilan lu mencuri suara? 7% cuman. Mencuri suara tuh yang tadi bongkar-bongkar itu? Ya. Kalau mau berarti harus gede. Makanya udah keluar 40 miliar nggak kepilih. Artinya Bego. Hitung-hitungannya. Satu di Jabar ini berapa ratus ribu suara dibutuhkan untuk jadi anggota DPR? Yang penting partainya dulu bisa dapat minimal 100.000 suara. Partainya dari sejumlah calegnya itu. Ini di tempat lo ada berapa Nasdem? Cuman 1. Bukan. Yang ikut nanti. Oh, di setiap partai itu 7 orang. 7 orang. Setiap partai 7 orang dan di setiap provinsi kayak begitu. Iya. Jadi dari 7 orang yang ikut ini minimal 100.000 dulu. Jadi kan berarti kan di kertas suara itu ada 8 kan? Partai, nama, terus nama, 7. nama. Ya. Berarti 8. Ya. Berarti si 8 ini mesti dapat minimal 100.000 totalnya. Oke. Di 8.900 kotak suara. Oke. Jadi berapa dapat? Yang waktu lo berapa dapat? Gue 102.000, Pak. Pas gue kursi terakhir. Elonya doang? Atau Kalau gue gabungan itu? sendiri 52.000. Partainya 102.000. Tapi itu tertinggi kalau lo 52.000 itu tertinggi dari yang 7 orang sesama Nasdem. Berarti sebenarnya ada andil temen lo yang 6 dong untuk. Iya. Makanya gue bantuin, Pak. Yang 6 itu. Itu Wajar. lebih banyak kerjasama atau kompetisi itu antara yang 7 orang itu? Lu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 mau kerjasama sama gue apa mau ngalahin gue? Oke. Karena lu percuma ngalahin gue kalau partai nggak dapet apa-apa. Ya, betul. Mending kita kerjasama dulu dapetin suara partai. Setelah itu baru kita kompetisi internal. Itu sebabnya ada beberapa partai, walaupun misalnya ternyata perolehan suara urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya udah jelas, bisa aja urutan kelima jadi urutan kedua. Betul. Karena apa? Karena si partai memutuskan, enggak ya, hai engkau 2, 3, 4, 5
mengalah ya, karena si nomor 6 ini sangat berjasa kepada partai kita. Jadi Karena si 6 paling banyak dapatnya. enggak, Secara suara. enggak. Apaan jasanya? Banyak mungkin, nggak tahu apa. Kan partai yang menilai, Pak. Oke nih, kepilih 100.000 dapat. Ada teman Bapak itu. 100.000 kan dapat. 100.000 dapat. Iya. 52.000 Muhammad Farhan Iya. dari 100.000 itu. Iya. Mungkin nggak yang dipilih oleh partai untuk masuk ke DPR adalah bukan Muhammad Farhan? Ya, si Udin yang cuma 3.000. Iya. Gitu. Mungkin. Selama KPU belum menetapkan, partai berhak. Itu udah keputusan pengadilan. Pak. Kapan KPU menetapkannya? Ada masanya. Oh, nanti. Jadi kita bisa ngomong ke KPU nih, si partai. Heeh. Ini walaupun yang tertinggi Muhammad Farhan, gue pengen masukinnya si Udin yang cuma Ya, 3.000. maka si KPU memberikan syarat. Oke, kalau gitu tolong pecat si Farhan dari partai lu dan dianggap tidak mewakili partai lu. Sebelum dilantik dipecat dulu. Iya. Itu banyak nggak? Ada nggak? Ada nggak kasus kayak gitu? Ada. Makanya lu mesti berbaik-baik sama petinggi partai. Jadi ada kemungkinan caleg-caleg artis akan kayak begitu nantinya. Ya tergantung jasanya si artis ini. Kan Iya. ada satu artis yang berjasa banget sampai digituin. Iya, maksud gue, ini mungkin aja ada dari strategi partai. Ayo taruh artis di sini, nanti kalau kepilih ya bukan. Walaupun dia yang nanti banyak, ya nanti yang memang udah di Iya. plot untuk lu di diminta mengundurkan diri. Nanti biasanya akan dikasih lagi kompensasi. ada lagi kompensasi. Ada loh. Fisik apa nomor rekening? Kalau nomor Fisik. rekening paling 5 juta ya. Fisik. Iya. Fisik, Pak. Jadi sangat mungkin dibilang, si artis ini cuman vote getter lah gitu. Iya, boleh. Ada nggak yang lo tahu bahwa artisnya juga tahu bahwa lo hanya vote getter. Nanti lo kepilih, lo nggak bakal ke DPR. Ada. Ada juga yang kayak gitu. Ada. Buset. Mau nggak jadi caleg? Udah terlambat tapi udah tutup pendaftarannya. Iya. Makanya jangan pilih caleg dari artis. Iya. Kalau masanya kan kampanye belum, masa belum kampanye itu tidak boleh pilihlah saya. Ngomong kan? Iya, Pilihlah nggak saya boleh. itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi jangan pilih dia boleh. Boleh. Iya. Selama nggak black campaign ya? Iya, negatif campaign boleh-boleh aja. Boleh. Tapi kalau black campaign kan udah fitnah. Udah fitnah. Iya. Ujaran kebencian. Iya. Yang di DPR sekarang yang dari artis itu ada berapa orang sih, Pak? Aduh, Pak. Bentar ya. Lu yang namanya artis nih siapa dulu nih? Maksudnya yang kategorinya apa nih? Ya kita kenal lah sebagai sebelumnya dia bergerak. Ada Dede Yusuf, Oke. Desi Ratnasari, Oke. Nurul Arifin, Iya. Rieke Diah Pitaloka, Emang kawakan semua. Iya. Kayaknya udah jadi politisi. Primus. Iya, sama. Juniko Bisuk Partai Siaan, Iya. Eko Patrio, Iya. Muhammad Farhan, Iya. Krisdayanti, Iya. Anang udah enggak? orang udah enggak, Iya. Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan, 10 tuh. Terus Mulan Jamila, Oke. Arzeti? Arzeti Bilbina, Rano Karno. Rano Karno anggota DPR sekarang? Iya, tapi Rano Karno tuh kalau ke kantor pakai motor. Karena Rano Karno. Ya. Paling kalau nggak mau motor lo harus jalan kaki. Iya. Nggak boleh run. Nggak boleh lari. Iya. Karena lari itu hanya Pak Ganjar lari. Iya betul. Iya. Rahel Mariam. Nico Sihaan, Mulan Jamila. Iya. Nah, ini secara kita nggak ngomongin secara ininya ya, apa individunya. Cuman kehadiran teman-teman yang berlatar belakang hiburan, itu punya sumbangsi nggak sih untuk kemajuan dunia hiburan? Menghibur. Di sananya ya. Buat rakyatnya menghibur, Pak. menghibur ya. Menghibur sekali. Menurut lu gue ada di sini menghibur gak? Menghibur. Ini kontribusi gue untuk dunia hiburan lu. Aduh, ya Allah. Untuk ini misalnya industri gitu ya. Ya. Jadi gue sama Nico Siahaan karena kita sama-sama berlatar belakang industri televisi, Ya. maka kita bener-bener jagain yang namanya TVRI sama RRI. Ya. Jagain banget. Gua kemana-mana kampanye bahwa jangan pernah percaya pada berita apapun sebelum dimuat TVRI sama RRI. Ya. Karena mereka nggak mungkin hoax. Begitu hoax, itu Dewan Pengawasnya sama dirutnya kita pecat semua. Kemarin waktu yang Dewan Pengawas ini dipecat karena hoax. Bukan.
Karena Helmi Yahya. Iya. Karena Helmi Yahya dipecat, maka dia dipecat juga. Waduh. Iya. Saya begitu ya. Ya lu nonton aja podcast gua sama Helmi Yahya. Iya, gue lihat. Iya. Memang kontroversial tapi nggak ada yang berani menentang. Iya. Karena emang kejadiannya begitu. Iya bener. Iya. Gitu, ini artis-artis hebat semua nih. Iya. Deddy Yusuf 190.000 suaranya. Siapa? Deddy Yusuf. Iya, Rike tuh 160.000. Dede Yusuf 65.000 tuh. Udah gede suaranya. Tommy 33.000 aja masuk ya? Karena partainya gede suaranya, Pak. Partainya gede suaranya. Primus gede suaranya. Lihat tuh Rano Karno 274.000. Gede banget ya. Paling gede perolehan suara itu Ibu Puan Maharani. Berapa? 400.000. Itu 400.000 paling gede. Paling gede. Mulan Jamila 13.000. Kenapa bisa masuk? Hebat. Partainya. Oh. Kan berarti ada yang jauh lebih gede dari dia untuk dapetin untuk Saya nggak punya datanya, Pak. nggak punya data ya. Tapi kalau ada data 13.000, harusnya ada yang lebih gede. Masa? Coba lu cek. Kan kali 7 aja, Ya nggak tahu, lu cek aja. 7 kali 13 baru 70.000 kali 21 baru 91.000, belum 100.000. Berarti ada yang lebih gede dari dia, pasti. Iya nggak tahu, Pak. Cek aja. Saya bukan dapil saya itu. Iya. Jabar 11 coba lu lihat perolehan suara Jabar 11 2019 kan gua nggak tahu. Iya. Kalau capres-capresan, anggota partai diajak ngomong nggak? Nggak. Memang Ada mekanisme namanya rakernas biasanya. Rakernas. Pada saat rakernas itu semua anggota partai menyatakan suaranya, tapi keputusan terakhir tetap di ketua umum partai. Itu tidak ada voting-votingan nih? Kagak ada voting-votingan. Adanya di ketua partai. Ketua umum partai. Di setiap partai beda-beda. Di Demokrat katanya majelis apa gitu yang menentukan. Iya, jadi ada majelis tinggi Ya. kalau di Demokrat. Ya. Kalau di PKS ada nama majelis suro, ya. gitu. Nah itu yang menentukan capres. Iya. Kalau di Nasdem ketua Ketua umum. bukan. Ada lagi nggak majelis yang kayak gitu di yang sejenis Ada majelis tapi suro? fungsinya beda. Sekedar namanya aja sih ada, tapi fungsinya beda. Oh, kalau di Nasdem semuanya dari ketua umum. Betul. Sama dengan di Gerindra, sama dengan di PDIP, Iya. sama dengan di Golkar. Sebagai seorang anggota Nasdem, lebih setuju mana Cak Imin sama AHY? Caimin dong. Secara elektoralnya dihitung-hitungannya jauh lebih bagus. Karena partai udah memutuskan. Oh, Kalau lu nanya sekarang, Iya, jawaban gua pilihan terbaik adalah Presiden Anies dan Caimin. Karena gue anggota Partai Nasdem. Kalau nanyanya dulu, ini kita ngomong dulu. Ya kita lihat surveinya aja. Tapi ngapain sih lihat ke belakang? Lihat Iya, ke depan dong. Benar. Betul, setuju. Tapi ini nggak optimis nggak? Optimis lah, Pak. Dengan survei-survei yang ada kan masih di bawah nih, jaraknya sekitar 10%-an gitu. Itu bisa diuber sama apa sih? Sikat, Pak. Itu bisa diuber sama apa tuh? Nggak tahu. Emang nggak ada tugas dari... Kalau tiba-tiba terungkap sebuah skandal yang membuat dua calon lagi terkapar, Iya. itu kejadian, Pak. 2013, Ridwan Kamil itu cuman 7% Pak elektabilitasnya. Oke. Tiba-tiba terungkaplah skandal bahwa dua calon di atasnya dia itu terlibat korupsi semuanya. Maju, Pak, dia menang, Pak. Waktu gubernur atau wali kota? Waktu wali kota 2013. Oh. Anything can happen, man. Nunggu atau kita cari-cari tuh biasa itu? Aduh, pusing ya. Pusing. Cukup. Ya Pak, banyak yang bilang politik kotor ya. Memang kondisinya seperti itu. Kita berkubang di tempat yang kotor. Kalau mau bersih, naik dulu sebentar, bersih sebentar, nyemplung ke situ lagi, kotor lagi. Makanya pakai plastik atas bawah. Nah, itu salah satunya. Plastik yang cebanan aja. Ya, Kan ada kan. mahal. Kayak Ya. Pandawara gitu. Betul. Pandawara tuh masuk ke air Keren kotor tuh. nggak? Iya. Masuk kan, tapi Iya. hasilnya bagus nggak? Bagus. Nah, harusnya kayak gitu anggota politisi kita. Iya, ya. betul.
kita tuh banyak belajar dari Pandawara. Pandawara. Kami akan meniru Pandawara. Benar. Ketika masuk ke air kotor, kita bersihin air kotornya. Jangan kitanya ikut kotor. Ya pasti ikut kotor dong, Pak. Lu Iya, pikir tapi- orang Pandawara itu nggak pada kotor? Oh iya, tapi bisa dicuci. Iya, Ya, gitu. Makanya saya mau belajar hidup Pandawara. Hidup Pandawara ya. Kalau belum tahu, Pandawara itu ada sebuah gerakan yang keren banget, bersihin tempat-tempat yang kotor. Apakah ada kepikiran Senayan mengundang Pandawara untuk membersihkan? Yang God di Senayan. orang Senayan yang mesti ngundang Pandawara itu adalah pengelola Senayan City, pengelola lapangan golf, sama Hotel Mulia. Karena kali di belakang mereka kotornya setengah mati, Pak. oh, Sehari 3 ton, Pak, sungai lewat situ, Pak. Gue bikin penelitian tahun 2011. Oh, iya iya. Oke, Pandawara tuh. Jadi kalau di DPR RI-nya nggak ada tempat kotor buat Pandawara. Nggak ada. Nggak ada. Buat siapa adanya? Apa? Pandawara buat 3 tempat itu. Oh, tempat Kalau itu. kita udah bisa bersih-bersih sendiri, Oh, udah Pak. bisa ya ya. Karena udah pakai. Makanya kalau lo gas. masuk kompleks DPR nggak boleh sembarangan. Iya. Diperiksa dulu sama komandan-komandan pakai helm semua. Iya. Ini. Iya. Wah, kotor. Nggak boleh. Gitu. Oh, jadi yang masuk ke sana udah pasti bersih. Insya Allah. Nah, keluarnya Apa? Oke, terima kasih Om Farhan Makin sudah hadir banyak di sini. menemukan titik kelemahan gue nih. Iya, iya. Iya. Terima kasih udah selesai juga ya Allah. Iya. Sangat mencerahkan. Banyak info-info dalam yang kita nggak tahu, ternyata beginilah kehidupan menuju menuju anggota legislatif atau selamanya, terus mendapatkan uangnya dari situ. Ternyata gede juga memang. Iya. Jadi bisalah hidup di atas taraf rata-rata orang. Insya Allah menunggu. Kalau bersih pun tidak ngapa-ngapain, Nggak perlu korupsi. nggak perlu korupsi. Nggak perlu. Karena udah ratusan juta juga sebenarnya. Iya, kalau korupsi karena lu serakah aja. Betul. Emang korupsi memang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya yang serakah. Waduh. Iya. Kalau orang miskin yang bego? Nggak mungkin bisa dia. Nggak punya akses juga. Benar-benar setuju gue. Iya. Mudah-mudahan kita punya banyak orang kaya dan berkah di DPR. Jadi, alhamdulillah. Baik. Iya. Oke. Oke. Berikutnya yang akan jadi tamu di sini adalah Mama Dede. Oke, terima kasih Om Farhan. Thank you, Cing. Oke, sampai ketemu lagi di Hohohihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI.